Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut pada pemrograman bahasa C dengan menggunakan online C compiler, yakni pada www.onlinegdb ya, .com ya. Di sini pada perulangan di bahasa C masih sama dengan bahasa yang lain, minimal ya ada 3 yang bisa kita pelajari secara strukturnya iterasi ya. Ada lagi yang secara rekursif sebenarnya. Cara iterasi bisa kita kerjakan dengan struktur for, ada while dan do while. Pada struktur for, kita perlukan di sini dia ada suatu nilai awal. Mulai iterasi, mulai perulangan dari A ya, atau dari yang pertama, kedua, ketiga sampai terakhir. Misalkan terakhirnya dia kita kasih batasan 10 ya. Dan di sini ada pencacah berikutnya, dia mulai dari yang awalnya 0 maka ke 1. Setelah 1 ke 2, setelah 2 dia lanjut ke 3 dan seterusnya ya. Atau istilah for seperti ini bisa kita tuliskan mirip seperti yang baris 114 ya. Jadi K plus plus, lalu K plus sama dengan 1 ya, atau K sama dengan K plus 1 juga adalah sama gitu ya. Bagaimana dengan plus plus K? Sama tapi berbeda ya, hampir sama dia, hanya serupa saja ya. Tapi yang sama persis ya maksud dan hasil eksekusi, yakni pada K sama dengan K plus 1, atau pada baris 110 K K plus sama dengan 1, atau pada baris 114 K plus plus sama dia di sini ya. Oke. Nah, untuk baris ini semuanya dieksekusi secara menaik ya, dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi dia secara ascending. Sedangkan pada baris 118 dieksekusi secara descending dari K10, 9, 8, 7, 6, 5 dan seterusnya. Oke. Selain kita gunakan selain kita gunakan struktur perulangan for, kita juga bisa menggunakan struktur perulangan yang lain ya, yakni menggunakan while ya. Contoh while, perhatikan di sini. Oke. Nah, untuk while dia perhatikan di sini mirip dengan for ya. Ya, masih mirip, tapi peletakannya berbeda. Di sini K sama dengan 10, nilai awal kita taruh di awal di sini ya. Pada baris 87 ya. Nah, oke. Sedangkan kondisinya di sini dia K lebih besar sama dengan 0 ya, bisa kita letakkan di dalam while ya. Seperti ini dia. Oke. Baru ya, di sini dia increment atau decrement ya. Kalau plus plus artinya increment, kalau min min artinya dia decrement ya. Oke, di sini ada keterangan. Ini masih iterasinya dia menaik ya. Dari 1 2 3 dan seterusnya. Oke. Jadi perbedaannya dia hanya meletakkan nilai-nilai ya, atau mungkin sub-sub perulangan for ya, disesuaikan nilai awalnya, lalu ada kondisi dan ada increment ya. Nah, perbedaan lagi dengan while dan do while, maka kita tinggal cukup memindahkan ya baris 88 ini ke akhir ya. Ke akhir. Kita letakkan, kita cut dia, pindahkan ke sini ya, ke baris 91. Lalu kita tinggal tambahkan di awal di sini dia dengan do ya. Seperti itu. Kita beri titik koma ya. Bisa seperti itu biar sama dengan while ya. Oke. Nah, apa contoh dari bahasa atau struktur perulangan ini
Nah, biasanya kita lebih senang ya mengawali dengan contoh-contoh, yakni menyusun suatu barisan deret. Oke. Contoh di sini dia untuk menghasilkan ya, menampilkan deret bilangan genap didefinisikan 0, 2, 4, 6 dan seterusnya. Cara pertama ya kita sebut dengan cara misalkan secara definisi matematikanya. Bilang genap adalah bilangan kalau, nah di sini ada kalau dilakukan pembagian dengan angka 2, dia bersisa 0. Nah, oke. Sedangkan cara kedua, secara kita sebut dengan deret aritmatika ya. Jadi ada deret aritmatika, ada deret geometri ya, ada deret Maclaurin, deret Taylor dan seterusnya. Oke. Kita bisa membuat suatu mengingat formulanya seperti apa. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali beda ya. A itu representasi dari nilai barisan pertama, beda ya selisih yang sama antara dua suku deret ya seperti itu. Oke. Karena dari 0 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 6 semuanya berbeda, 2 berselisih 2 ya. Kita bisa mengatakan bahwa memiliki beda sama dengan 2 ya. Nah, setelah kita tulis di sini A-nya 0 ya, B-nya 2, maka diperoleh tinggal 2n-2. Nah, 2n-2 ini dia akan kita proses ya. Sedari K sama dengan 1 sampai terakhir batasnya misalkan 20, mau 100, 1000 silahkan ya. Nah, UN sama dengan 2n-2. Nah ini ya, sudah masuk di sini dia. Lalu kita tampilkan UN ya, tampilkan pada baris 23 UN-nya. Oke. Formula deret aritmatika ini secara rumus ya. Oke. Mau dihafalkan boleh silahkan atau kita bisa menggunakan layanan Google ya pencarian ya. Kita cari di situ. Rumus deret aritmatika misalkan sama. Oke, atau jumlahnya pun bisa Sn sama dengan n/2 dikali ya eh, n n/2 dikali 2a ditambah n-1 dikali beda misalkan seperti itu bisa. Lalu ada cara ketiga ya, misalkan namanya adalah komputasi numerik. Kenapa disebut komputasi numerik? Karena kita melihat dari ciri khas, yakni ciri khas yang ditunjukkan oleh deretnya ya. Deret bilangan ini dia ciri khasnya adalah suku awalnya mulai dari 0. Nah, gitu ya. Oke. Suku pertamanya dimulai dari angka 0. Nah, di sini ya. Lalu suku berikutnya ditambah 2. Suku berikutnya ditambah 2. Ya, suku berikutnya ditambah 2. Dan seterusnya. Jadi kita butuh suku pertama ya representasikan dengan variabel awal, tipenya sesuaikan integer karena bilangan ya. Kenapa tidak float? Kenapa tidak double? Boleh silahkan ya. Tapi lebih tepat bilangan discrete ya. Bilangan bulat dia. Oke. Maka katanya di komputasi numerik kita cukup butuh variabel awal. Setelah itu di sini kita tampilkan dulu variabel tersebut isi pertamanya 0. Nah, yang berikutnya adalah perbaharui secara terus-menerus nilai variabel tersebut dengan tambah 2. Oke. Cara ketiga ternyata masih sangat eh, lama ya, butuh variabel ya, ada proses lagi ya, sehingga kita perlu dipangkas. Nah, bisa dengan cara keempat atau cara yang lain seperti ini. Ya, cara keempat dia memfokuskan pada K sama dengan K plus 2 seperti ini dia. Oke. Sedangkan cara pada 42 ini dia pada baris 42 dengan langsung mengalihkan dengan angka 2. Seperti ini. Maka otomatis dia akan menghasilkan bilangan genap ya. Oke. Lalu persoalan-persoalan yang lain adalah ketika kita hendak menjumlahkan
deret bilangan ya, yakni seperti ini misalkan. 0 tambah 2 tambah 4 tambah 6 8 dan seterusnya. Berarti kita butuh suatu variabel yang bisa menampung hasil penjumlahan dari deret-deret tersebut. Misalkan namanya total ya. Kalau kita tuliskan seperti ini nih, maka di akhir ya akan dihasilkan tanda plus. Oke. Karena itu tanda plus yang di akhir harus kita hilangkan ya. Bagaimana cara menghilangkannya? Nah, ini kan tadinya mirip dengan yang di atas. Tinggal kita menambahkan kondisi if pada baris 852 ini. Kita jadikan dia kondisi ya. Baris 52 tetap dikerjakan, mirip halnya dengan 63 ya. Tapi untuk yang di akhir, nah dia cukup hanya angkanya saja ya, persen i tanpa ada karakter plus ya. Oke, ya sekian dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada mau yang latihan silakan, ini bisa dilatih ya, bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, terima kasih perhatiannya. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung ditanyakan saja ya. Ini masih mirip-mirip ya dengan ABC, ini mirip-mirip dengan contoh yang ada di sini ya. Contohnya ada semua di sini. Oke. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.